Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Pujastuti dengan NIM 2400300022. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi sosiopsikologis. Nah, jadi apa sih tradisi sosiopsikologis itu? Nah, tradisi ini membahas tentang komunikasi sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan juga perilaku individu. Di tradisi sosiopsikologis ini ada fokus utamanya, yaitu bagaimana sih komunikasi ini mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku, serta bagaimana individu memproses informasi dalam interaksi sosial. Lalu tradisi ini juga mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, bersifat ilmiah dan objektif atau menggunakan pendekatan kuantitatif, eksperimen, dan observasi. Yang kedua, berorientasi pada individu atau fokus pada bagaimana individu itu menerima, memproses, dan merespon pesan. Yang ketiga, menganalisis efek komunikasi atau bagaimana sih pesan ini bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Lalu, tradisi sosiopsikologis ini juga mempunyai 3 fokus utama, yaitu yang pertama, behaviorisme. Apa sih behaviorisme itu? Jadi, behaviorisme itu mempelajari hubungan stimulus dan respon atau bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh penguatan atau hukuman. Contohnya, contoh dari penguatan itu adalah guru yang memberikan pujian baik kepada muridnya karena menjawab pertanyaan, dan pertanyaan itu dijawab dengan benar saat di kelas. Dan contoh dari hukuman atau punishment itu sendiri, karyawan yang terlambat masuk kerja terus menerus dan diberi teguran tertulis atau bahkan dipotong gajinya. Dan yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif ini mempelajari bagaimana sih individu ini mengolah informasi dalam pikiran mereka. Fokusnya pada keyakinan, persepsi, dan ekspektasi. Contohnya, ketika kita bertemu dengan orang yang berpakaian rapi atau berbicara dengan bahasa yang formal, kita mungkin langsung berpikir bahwa dia adalah orang yang berpendidikan tinggi. Lalu menurut Leon Festinger, teori kognitif ini bagi menjadi 2, yaitu disonansi kognitif dan konsonansi kognitif. Disonansi kognitif ini membahas tentang apa yang mereka yakini tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, ada konsonansi kognitif, yaitu ketika apa yang mereka yakini berjalan lurus dengan apa yang mereka lakukan atau mereka pikirkan. Yang ketiga, ada teori atribusi, yaitu bagaimana sih manusia itu menafsirkan perilaku manusia lainnya atau sebab akibatnya. Nah, di teori atribusi ini juga ada teori atribusi kausal, yaitu bagaimana sih manusia bisa menjelaskan kepada manusia lain. Contohnya, siswa yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dalam pikiran internal, dia akan merasa belajar dia kurang maksimal. Tapi dalam eksternal, mungkin soal itu terlalu rumit atau guru yang tidak menjelaskan dengan jelas. Lalu ada tokoh penting di tradisi sosiopsikologis ini. Yang pertama ada Karl Hofland, yaitu peneliti efek persuasi dan perubahan sikap. Lalu yang kedua ada Leon Festinger, yaitu penggagas teori ketidaksesuaian kognitif. Yang ketiga ada Albert Bandura yang menjelaskan tentang teori pembelajaran sosial. Menurut Albert Bandura, jika terjadi sesuatu, ia akan mengamati, memperhatikan, dan meniru atau menghindari. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.